Alhamdulillah, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wal rahmah bil kitabi wal hikmah wa tamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal mustami'un wal mustami'un shaimun wa shaimat rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfadhna dhulli wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul 'adhīm. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mustawa yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama, tak bosan-bosannya mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan amal nyata, arkanul amal, mendasarkan apa yang telah Allah berikan kepada kita di dalam Allah yang Allah ridhoi. Salawat dan salam terlupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu segenap jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa ati'u khairan li anfusikum wa man yuqashu an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat tersebut kita harus menjalankan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita dalam taat. Yang penting ketaatan itu bisa dilaksanakan. Baca Quran merupakan ibadah ketaatan kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Mampunya satu ayat, baca satu ayat. Mampunya satu surat, baca satu surat. Jangan sampai enggak. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi jangan dipaksakan. Dulu para sahabat, karena hebatnya bulan Ramadan, maka semua pada di masjid sujud, itikaf di masjid, sehingga hidapnya ini pada hitam, saking banyak sujudnya, dipaksakan. Jangan berbuat demikian sampai busuk jadinya. Jadi sekemampuannya, yang penting taat itu dilaksanakan. Infak itu merupakan amal ketaatan. Jariah merupakan amal ketaatan. Sesuai kemampuan aja. Nggak perlu sampai 5 juta, 10 juta juga nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Daripada 1000 ikhlas, lebih baik 10 juta ikhlas. Cuma selesai mesin kalau 1000 ya.
Nah, itu Bapak sekalian. Tahajud yang bagus itu juga amal ketaatan. Tidak harus sampai 1000 rakaat, 20.000 tarawih, 8 rakaat aja udah pada mundur. Coba ya, udah mundur, pada berubah keluar-luar itu yang salat tarawihnya. Alhamdulillah ini yang hadir pada kesempatan ini adalah peserta final ya, yang akan mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini babak penyisihan ini. Babak penyisihan. Jadi yang mental-mental sampai mental keluar-luar itu sudah kalah penyisihan. Patut bersyukurlah Bapak sekalian ini masuk ke final. Amin ya rabbal alamin. Ngomong gini besok pada ke mana? Ke mall semua. Bapak sekalian yang saya hormati, saya baca ayat tadi di pembukaan surat Bani Israil ayatnya berapa itu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan menyembah selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menyembah jangan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh syirik. Tidak boleh kita menggantungkan diri selain kepada Allah. Karena apa? Perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat besar dosanya. Kemudian dilanjutkan ayatnya wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua itu satu orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita secara fisik, lahir dan batin. Yang kedua ada orang tua yang telah membesarkan jiwa kita, guru, sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Ada orang tua kita yang memang lebih tua dari kita, umurnya itu juga orang tua. Nah, orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan baik lahir maupun batin, itulah dua ibu bapak kita, plus tambah dua ibu mertua kita. Ya, itu sama. Bapak sekalian yang saya hormati, kita wajib taat patuh kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau berbuat baik kepada yang lebih tua. Wajib. Terutama kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Kalau sekarang anak-anak kita sebagai orang tua, mereka wajib taat patuh kepada kita. Apabila diperintahkan, apabila diarahkan, apabila nasihatin, wajib patuh. Nah, sekarang kita yang sudah tua, betul. Jadi kalau udah umur 50 tahun ke atas, itu sudah mau kategori itu tua, apalagi 70 tahun ke atas. Nah, 60 tahun ke atas itu kita tua. Jika sekiranya kita sebagai sudah imma yablughanna indakal kibaro, apabila kita telah sampai kepada pemeliharaan orang tua kita, guru yang ngurus kita, sekarang kita menjadi pengurus orang tua kita yang memelihara, yang ngasih makan. Mungkin ada di antara orang tua kita yang sudah jompo sekarang, itu jadi pemeliharaan kita, ya, yang ada di rumah kita, ya. Nah, ini berbalik, jadi sekarang orang tua kita menjadi pemeliharaan kita, yang dulu kita diasuh dan dibesarkan.
Nah, apa kata Allah? Apabila orang tua kita sudah menjadi pemeliharaan kita, di antara dua itu atau dua-duanya ada di dalam pemeliharaan kita, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ada tiga. Fala taqul lahuma, jangan mengucapkan kalimat ih atau ini nggak boleh. Berarti kalau mengutuk boleh ya, apalagi mengukur orang ngomong aja nggak boleh. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma, juga jangan membentak. Dengan kita kadang-kadang ilmunya banyak dan kadang-kadang namanya sudah tua, kadang-kadang sudah los, sudah geser dari tempat tidur mau kamar mandi, kecet-kecetan, namanya sudah geser. Itu dalam hubungan kita ngomongin umpamanya sebagai anak. Nah, di bulan Ramadan ini ada amalan yang sangat luar biasa, yaitu amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita senang bukanya apa? Laksanakan. Belikan baju yang bagus karena orang tua yang masih ada. Kirim makanan yang enak, ya, berikan kebahagiaan. Wala taqul lahum walatan haruma wa qul lahum qawlan karima. Ngomong, berbicara kepada orang tua dengan kalimat yang mulia, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang menenangkan jiwa orang tua. Wahfad lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kemudian tidak boleh kepada kedua orang tua itu harus memuliakan, harus menghormati. Wa qur rabbi warham rabbayani kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah kepada Tuhanmu berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuamu dan kedua orang tuaku, dan kasih sayangi aku dan kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mengasihi sayangi aku ketika waktu masih kecil. Lalu bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah tiada? Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, as-sholatu alaiha, sholat untuknya, menyolatkannya, wa doa wal istighfar, mendoakannya dan mengucapkan istighfar, mohon pengampunan kepada Allah atasnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, inilah kesempatan yang paling baik, karena itu perintah Allah. Kalau kita masih punya orang tua, saatnya kita untuk memuliakannya. Ingat kisahnya siapa? Wes'un al-Qarnain, seorang dari Syam, Yaman. Dia memelihara, mengurus ibunya yang sudah tua. Ya. Kebanyakan kemauannya banyak, orang tua. Kemauannya banyak. Kemudian suatu saat ibunya minta agar berangkat haji. Padahal Wes al-Qarnain itu orang yang miskin, minta diberangkatkan haji. Jadi dari Syam ke Mekah itu jauh, tapi karena berbakti kepada kedua orang tua, dia berpikir bagaimana supaya bisa memberangkatkan haji orang tuanya. Yaitu dengan memulainya dia berlatih, ya, menggendong kerbau dari Orok selama 8 bulan. Jadi kerbau itu digendong nanti menunggu dari masuk situ sampai umur 8 bulan sudah mungkin masih ada juga. Nah, saat itulah Wes al-Qarnain
menggendong ibunya dari negerinya sampai ke Mekah, dihajikannya, digendong. Kemudian dia berdoa waktu di Mu'tazam, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan daripada ibuku ini. Kedengaran sama ibunya, wahai anakku, kenapa engkau mendoakan saya supaya aku dosa dan kesalahan? Bukannya kamu minta doa kepada Allah? Tidak. Asal saya sudah diridhoi olehmu, wahai ibuku, maka aku pun akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kedua orang tua ridho kepadaku, ibu ridho kepadaku, maka Allah akan meridhoi saya dan dimasukkan ke dalam surga. Maka termasuk orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Belum apa-apa gendongan Qais Al-Qarnain terhadap ibunya, belum apa-apa. Ibunya 9 bulan mengandung dia. Itu baru berapa? Ya paling sebulan yang menggendongnya. Tapi ibunya mengandung anaknya selama 9 bulan. Dibawa kemana jalan? Kalau dihitung, ya ibu kita mengandung kita ini kalau dihitung jalan kemana-mana kalau diukur, mungkin sini sampai ke Amerika. Ya. Kan ibu kita gak kita nih ya. Dari kasur ke sumur, dari sumur ke dapur, dari dapur ke pasar, dari pasar balik lagi ke kamar, kasur, sumur, dapur, pasar. Itu kalau dihitung keliling-kelilingnya selama 9 bulan, kayaknya jauh benar itu perjalanannya. Ya, jadi belum apa-apanya. Qais Al-Qarnain ini menggendong ibunya berangkat haji kalau mau berbalas-balasan. Lebih banyak jasanya orang tua daripada kita sebagai anak terhadap orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang masih ada orang tua dalam pemeliharaan kita, muliakanlah, senangkanlah. Itulah untuk keselamatan kita dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kedua orang tua kita ridho kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membimbing anak-anak kita, cucu kita, dan bisa berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.